Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lebih khusus calon guru penggerak Ibu Veronica yang alhamdulillah termasuk calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023 ini dari SD sampai peningkatan dan sekarang sedang mengikuti kegiatan BTEK-nya. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama di sini untuk mengikuti kegiatan destinasi, di mana pada hari ini temanya yaitu tentang budaya positif sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita ikuti bersama kegiatan ini dengan seksama, dijadikan sebagai bahan ilmu untuk kita semua. Meskipun kita tidak ikut dalam kegiatan program tersebut, maksudnya belum ikut ya, siapa tahu tahun depan ada yang ikut, ini sebagai pengetahuan awal kita. Lebih-lebih Bapak Ibu bisa menerapkannya dalam tugas sehari-hari. Dan saya harapkan dari kegiatan ini nanti Ibu Veronica bisa memberikan gambaran-gambaran tentang budaya positif di sekolah, memberikan manfaat-manfaat nanti ketika sudah selesai menjalankan program ini. Itu saja arahan dari saya sebagai pembukaan kegiatan ini, agar Bapak Ibu nanti bisa mengikuti dengan baik. Mari Bapak Ibu niatkan tulus di hati kita untuk mencari ilmu pada kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa ice breaking Bapak Ibu ya, seperti biasa, karena memang kita sebelum masuk ke materi, apalagi tadi juga materi dari Bu Sefir, kemudian ke materi yang budaya positif, kita akan melakukan sedikit gerakan ice breaking yang nanti di video juga Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon kesediaannya untuk berdiri terlebih dahulu.
Nah, sebelum kita memasuki apa sih itu budaya positif, apa saja tahapan-tahapannya, kita harus ini dulu, mengubah paradigma belajar kita terlebih dahulu Bapak Ibu. Kalau dulu kita sebagai guru seringnya kan sebagai student center ya, pokoknya semua harus manut guru gitu ya. Teacher center. Betul, berarti tidak ngelamun. Luar biasa. Maksudnya bisa melesekan. Ya, teacher center. Jadi semuanya tuh harus manut guru. Saya masih ingat ketika saya menjadi peserta didik kita. Ya, pokoknya kalau sudah masuk kelas tangan dilipat. Iya. Nah, iya dulu tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, tujuh yang habis. Iya, jadi dulu saya merasakan sendiri sebagai peserta didik, tapi ya ada plus minusnya ya Pak ya. Iya, namun berdasarkan penelitian ini ya, kalau pembelajaran pola pembelajaran yang seperti zaman dulu saya dulu diterapkan pada anak-anak sekarang ini, menurut penelitian sudah tidak cocok, walaupun sudah tidak efektif, walaupun kita tetap masih bisa mengadopsi sedikit demi sedikit pembelajaran yang dulu paradigma lama. Monggo kemudian selamat datang, ini ada tamu dari luar. Alhamdulillah, selamat bergabung. Monggo Bu. Terima kasih sekali. Monggo. Ini mau kasih dari bagus deh untuk monggo silakan duduk biar terisi. Sebelahnya Bu Meli, sebelahnya Bu Nek. Ya, ini sebelahnya Bu Sani. Ya. Terima kasih sekali tamu dari luar ini luar biasa. Mohon maaf tadi saya terlalu mendadak menghubunginya. Mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah bermanfaat Bu. Jadi tadi kembali lagi ke materi. Sebelum kita belajar tentang budaya positif itu apa, kita tadi ya mengubah paradigma kita sebagai pembelajar yang dulunya semua kudu manut sama guru. Apa tadi Bu Safir? Teacher center. Yang ada nyanyi sampai sekarang saya masih hafal tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis itu. Nah sekarang berdasarkan penelitian, kalau pembelajaran yang seperti itu kita terapkan pada peserta didik kita yang sekarang ini sudah kurang efektif. Nah, pembelajaran yang seperti apa yang menurut penelitian masih efektif dan bisa kita terapkan pada pendidikan sekarang ini berdasarkan filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara yang berbunyi apa itu? Tekuri pertamanya gimana? Engar sesuatu engar mangun tuturi. Iya. Jadi berdasarkan filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ibarat seorang petani yang menyemai bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan, merawat seperti menyiram dan memupuk agar jagung tersebut tumbuh secara maksimal. Kalau kita yang ditanam adalah bibit jagung, ya nanti tumbuhnya jagung. Nah tugas kita apa? Biar jagung
terus mau anak iki seperti itu. Nah, itu yang namanya karakter dasar siswa-siswi kita. Setidaknya kita sebagai guru memberikan tauladan contoh agar karakter yang dirasa kurang baik itu tadi tertutupi dengan karakter-karakter yang baik. Nah, itu menurut Diajar Dewantara. Berarti sepemahaman dengan ini tentang karakter dasar itu tadi. Seorang guru diibaratkan seorang petani mengandung maksud seorang guru mengusahakan kelas atau sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Itu sering kita dengar sekarang ini, kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat alam di mana peserta didik tersebut tumbuh berkembang, kodrat zaman di mana era, iya, zamannya, eranya. Kalau peserta didik kita sekarang itu kan di zaman-zaman sudah memakai gadget dan lain sebagainya, ya kita sebagai guru juga harus berinovasi untuk memberikan pembelajaran yang sesuai zaman peserta didik kita. Nah, dalam budaya positif kita akan bertemu dengan yang namanya disiplin positif ini, Bapak Ibu. Disiplin positif itu apa? Disiplin yang muncul dari motivasi internal yang kuat. Motivasi internal. Memang yang paling kuat itu dari diri sendiri kita dulu ya. Motivasi akan sangat berguna jika dari diri kita sendiri, baru dari orang lain atau eksternal. Menggali potensi diri menuju sebuah tujuan yang bermakna. Kemudian mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal yang sudah kita laksanakan, sudah kita terapkan yang tadi, misalnya penerapan P5 yang sudah sering kita dengar. Tadi juga sudah dibahas sama Bu Selvin juga, yang bimbingan konseling itu ya tetap nyambungnya ke ini, pendidikan karakter Pancasila. Oke. Lanjut, nah ini tadi kalau yang namanya motivasi dari internal saja tidak ada motivasi, dari eksternalnya nanti akan percuma, hanya akan nyaurnya paling hanya 10%, 20% gitu. Nah, teori motivasi ada 3 alasan atau motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Ini menurut Diana dosen dalam bukunya Restraining School Discipline. Bukan menurut saya, jadi ini menurut pakar ya, ahli. Yang pertama, alasannya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu ada 3 alasan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya peserta didik kita, aku main topi dan besok lagi hukum. Itu adalah salah satu motivasi untuk melakukan sesuatu. Mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Wah, saya harus belajar dengan baik ini biar mendapat penghargaan. Mendapat imbalan itu contoh dari motivasi. Alasan untuk melakukan sesuatu. Yang terakhir adalah menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini dari ketiga alasan ini yang paling masuk motivasi internal itu sebenarnya ini Bu. Yang terakhir, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi kalau kita sudah punya motivasi dari diri sendiri, nanti kita akan lebih menghargai diri sendiri. Misalnya seorang siswa, saya akan belajar dengan tekun. Ini dia niat dari diri sendiri. Kemudian dia mendapat nilai yang bagus. Kemudian dia berusaha untuk menghargai diri sendirinya, menghargai diri sendiri terlebih dahulu dengan misal memberikan untuk diri sendiri. Wah, berarti nanti di ulangan berikutnya saya harus bisa lebih baik lagi.
hukum awan misal seperti itu. Pertama awan yang patuh, tapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Jadi, nah ini bagaimana kalau kita dengan hukuman nanti hanya bersifat sementara, lalu kita harus bagaimana? Nah tadi ya nyambung dengan materinya Musafir tadi dengan cara memberikan konseling dan lain sebagainya. Kalau misalnya semata-mata kita hanya menghukum siswa kita ya, itu mungkin siswa awalnya akan patuh, tapi jika akan berganti guru, misalnya seperti itu. Saya hanya takut dengan Pak Wawan, tapi nanti ketika diajar kembali karakter yang tadinya sudah dirubah oleh Pak Wawan, mungkin akan kembali lagi. Jadi seperti itu nih kalau teori hukuman menurut tadi Diana Musafir. Nah, sekarang kita tinggal kembali lagi ke diri kita sebagai seorang guru. Kira-kira teori hukuman yang saya terapkan itu sudah sesuai atau belum? Nah, kita akan belajar selain menghukum itu apa? Tindakan kita itu bagaimana jika menemukan peserta didik yang bermasalah. Nah, sebelumnya kita harus tahu tentang kebutuhan dasar manusia terlebih dahulu, Bapak Ibu. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, nah ini tadi konseling ya. Jadi kita harus bisa mengontrol diri sendiri sebagai seorang guru. Semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan peserta didik pasti memiliki alasan. Ya pasti itu pasti memiliki alasan. Misal murid saya, siapa itu guru yoga ya, yang nah itu pasti punya alasan. Kok kurang mungkin baca orang itu pasti punya alasan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Jadi peserta didik kita itu ini sangat membutuhkan ini ya, sebenarnya cinta dan kasih sayang dari seorang guru. Jika di sekolah, jika di rumah dia membutuhkan kasih sayang dari keluarganya. Kemudian kebutuhan kekuasaan, pengakuan dan kemampuan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kita jangan semata-mata menjustis, terus juga peserta didik kita juga punya ini hak untuk memilih dalam apa itu tadi pembelajaran, dalam kebutuhan dia untuk akan pembelajaran. Tadi yang namanya berdiferensiasi. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Nah, percuma murid kita ikut belajar di sekolah tapi dia tidak merasa nyaman dan tidak merasa senang. Ini jadi kita seharian memberikan pembelajaran, kalau di akhir pembelajaran siswa kita merasa tidak senang sama sekali, dia merasa tertekan, itu akan sia-sia pembelajaran kita dalam satu hari itu. Kemudian, nah ini posisi kontrol restitusi. Seluruh dosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada murid? Apakah sudah memerdekakan dan memandirikan murid? Lalu bagaimana? Mengapa? Ini adalah beberapa contoh yang harus kita pikirkan, kita renungkan sebagai seorang guru. Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga tadi ya, yang internal tadi ya. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Nah, motivasi internal lebih terjangkau, lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter dan nanti bisa kembali lagi ke kelompoknya lagi, belajar lagi, tidak ada pembulian seperti itu. Harapannya sampai seperti itu. Kadang kan dia nakal, dia ngamuk, kemudian kita beri hukuman, dia patuh, tapi di dalam kelompoknya nanti dibully. Ya, kadang seperti itu. Nah, harapannya kita tuntaskan jangan sampai anak tersebut minder, dia bisa mempunyai karakter yang lebih kuat, bisa merubah karakter yang tadi kurang baik menjadi lebih baik. Ya.
Ya memang ini perlu kita ini ya, perlahan, tidak bisa langsung gitu. Tadi juga ada konseling itu juga harus perlahan tuh ya, ada tahapannya. Tidak bisa langsung kita menentukan, oh kamu berarti salah, misal dia kamu salah ya, langsung hanya satu pihak saja, tidak bisa gitu. Misal anak di kelas ngamuk, itu juga kita tidak bisa hanya mencari permasalahan atau penyebabnya dari satu anak itu tadi. Kita harus secara klasifikasi. Tentang posisi kontrol restitusi melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, ini Dr. William berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru adalah sebagai kontrol bagi peserta didik kita tadi. Yang pertama penghukum. Nah, ini yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebelum saya memberikan contoh-contohnya, menurut Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu berikan kepada peserta didik kita itu yang mana? Yang paling sering? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Ada yang teman, ada yang pemantau, ada yang manajer. Kita akan bahas satu persatu nih Bapak Ibu. Kalau saya sendiri pribadi ya, kadang yang teman, kadang yang penghukum, kadang yang pembuat rasa bersalah, biar muridnya menyesal sampai dasar ini ya, sebelum kita belajar ini, wah berarti aku selama ini kok ternyata bahkan untuk sebagai pemantau saja pun jarang sekali saya lakukan ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, bisa menggunakan hukuman fisik ini dulu. Ketika saya menjadi siswa ini, kita mungkin sering ya mendapat hukuman dari guru ini, fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, begini, contohnya ini, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu contoh dari penghukum. Ini verbal. Kamu selalu saja salah. Itu juga contoh kalimat dari posisi kontrol penghukum. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Mesti ya, itu juga contoh dari penghukum. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, caranya gurunya. Mesti terang-terangan menolak. Padahal yang namanya anak itu kan kebutuhan pembelajarannya masing-masing ya. Ya mungkin karena bisa jadi lah itu tadi terakhir, mungkin karena memang dia bionan dan sebagainya. Itu adalah contoh dari seorang penghukum. Namun bisa jadi juga karena memang anak tersebut kurang paham dengan materinya. Nah, tadi makanya kita harus belajar menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya ibu-ibu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini biasanya ibu-ibu ini. Ibu-ibu yang ngamuk, kesel biasanya menggunakan ini. Posisi kontrol membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya kita sudah ngamuk ya, Bapak Ibu. Wah, capek akhirnya gurunya diam.
wis ngandani capek, biasanya langsung menang, gurunya menang, muridnya ikut diam penasaran. Terus habis itu mengeluarkan kata-kata mutiara. Kalian apa tidak merasa kasihan dengan gurunya? Itu adalah contoh dari membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, ini kita juga sering mempraktekannya dia sebagai teman. Ini contohnya, mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini ya. Pamrih pribadi. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi seperti ini. Mas, tidak apa-apa. Nanti sama Bu Vero, misal seperti itu sudah contoh dari kalimat ini. Posisi kontrol teman. Hal yang negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak itu teman saya. Saya pikir itu teman saya loh, ternyata kok saya dimarahi, ternyata kok saya tidak dibantu lagi, kemarin saya dibantu. Nah, anak biasanya akan berpikir seperti itu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Kadang, Kak Koko nanti kan dibantu sama guru, tidak apa-apa, awalan bergalak kok, biasanya kita itu friend, kadang seperti itu. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah ini, jadi yang dianggap teman saja dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Bahayanya kalau gurunya tersebut mutasi atau sudah tidak menjadi gurunya lagi. Nah itu, anaknya belum lulus. Ini, jadi merasa ketergantungan dengan guru tersebut yang dianggap friend tadi. Terus kontinya ya. Nah, kemudian posisi kontrol restitusi pemantau. Memantau berarti memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kita pantau, biasanya bahasa kerennya pantau gurugan. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kita pantau dulu, kira-kira permasalahannya apa? Kok bisa sampai dia seperti itu? Ini masih sampai pemantau saja. Dan kita harus memisahkan tadi hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi benar-benar ini ya, kalau tadi teman kan antara guru dan murid ini kan hubungan ini pribadinya ini kan terlihat kental sekali ya, seperti sahabatnya sendiri dan sebagainya. Kalau ini pemantau kita benar-benar jarak antara guru dan murid sudah mulai nampak. Dan biasanya pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa yo di kelas kita? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu melakukan hal tersebut? Ini adalah contoh dari pertanyaan seorang pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah ini masuk ini pada tadi konseling tadi ya. Jadi kita pantau. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Tadi ada contoh checklist itu tadi yang setting ya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi di sini kita benar-benar ada batasan antar guru dan murid. Kemudian ini manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid,
ada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Karena kan ada pertanyaan yang harus dilakukan guru itu sebenarnya memanajeri peserta didik dulu apa memanajeri diri sendiri terlebih dahulu? Jawabannya adalah memanajeri diri sendiri baru ke murid. Nah, sama halnya dengan murid ini. Bagi dirinya sendiri, menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Bagaimana caranya kok bisa? Nah, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi dari awal sampai kita menemukan kamu kesalahannya apa tadi, terus keyakinan kelas kita itu apa, konsekuensinya ada tidak, terus sampai bagaimana solusi. Menurutmu solusi yang bisa kamu ambil apa ketika melakukan kesalahan tersebut? Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ini tentang keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, dari semua posisi kontrol tadi, menurut Bapak Ibu, yang paling lengkap itu yang mana? Apakah tadi pemantau atau sebagai teman atau ini yang paling sebagai manajer? Manajer ya. Karena di manajer ini kita juga sebagai pemantau, kita juga sebagai teman, kita tidak bisa menjadi seorang penghukum, ya. Jadi benar-benar kita berkolaborasi dengan murid kita. Ini tadi yang namanya bimbingan konseling. Posisi kontrol guru yang terbaik adalah ini tadi. Jawab ya. Posisi seorang manajer. Di dalam posisi ini sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasihati, tapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa bahwa ketika siswa bersalah itu biasa, karena memang setiap manusia pasti pernah bersalah. Nah, ini kembali lagi ke tadi kebutuhan dasar manusia tadi. Setiap orang melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Selanjutnya guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi siswa dengan perilakunya tersebut. Selanjutnya siswa diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Kemudian baru ditanyakan solusinya apa atau menanyakan keyakinan. Nah, saat melakukan restitusi, seorang manajer tentu tidak bersikap emosional, Bapak Ibu ya. Tidak boleh kita bersikap emosional dan tidak juga merasa bahwa dia benar dan siswa harus mengikuti aturan saya sebagai guru. Tidak bisa semata-mata seperti itu, karena kita sudah tidak lagi berada di posisi kontrol penghukum. Nah, ini apalagi kalau pelajaran PJOK ya, itu biasanya seringnya menghukum apa sebagai manajer atau apapun. Misal anak tidak bisa disuruh berlari mengelilingi lapangan, tapi anak tersebut kok malah bermain sendiri. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Ista? Apakah langsung pasti apa langsung seperti itu? Apa mau seperti ini? Itu adalah pilihan oleh seorang guru. Apa yang posisi di mana kita yang akan kita ambil, posisi kontrol yang mana agar semuanya nyaman. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat. Tadi kebijakan universal kita yang sudah kita terapkan itu profil pelajar Pancasila.
apalagi guru ketika kelas 5 misalnya itu sering dengan murid-muridnya menyanyikan tersebut sampai kelas 4 yang belum saya ajarkan bisa. Luar biasa. Jadi tadi ya kita kembali lagi ke P5. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif itu bukan yang dilarang membuang sampah sembarangan, itu negatif. Jadi kalau positif itu lebih ini. Ayo buanglah sampah, tahu membuang sampah pada tempatnya. Itu sudah contoh dari kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, walaupun kita ketika membuat keyakinan kelas tetap harus ini ya, murid-murid kita itu harus ikut menentukan keyakinan kelas kita. Mungkin nanti setiap siswa itu memberikan beberapa, Bu, tidak boleh buang sampah sembarangan. Bu, ibu kan banyak sekali. Tapi kita padankan menjadi beberapa kalimat saja, jangan terlalu banyak. Paling tidak di 7 atau 8 kalimat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Tidak usah aneh-aneh, kalimatnya tidak usah aneh, tidak usah yang tidak sesuai dengan lingkungannya. Begitu ya, misalnya setiap hari anak harus membawa ikan asin, misalnya seperti itu. Ya itu kan terlalu aneh ya, kita itu kan di daerah, bukan di daerah pantai. Ketika anak-anak di siang hari boleh pergi bermain ke pantai, itu kan bukan sebuah keyakinan kelas yang sesuai dengan lingkungan kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi kalau misalnya muridnya 38, setiap anak memberikan pendapat tentang keyakinan kelas, mungkin bisa jadi karena anak-anaknya pintar berpendapat 38 terkumpul 38 keyakinan kelas, ya jangan dipakai semua. Kita cari yang paling spesifik dan mudah dihafal. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk memberikan pendapatnya tentang peraturan yang disepakati. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar atau bisa dengan post-it. Kemudian susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat tadi yang bentuknya negatif. Biasanya kan anak itu yang sudah saya praktekkan kemarin di kelas 4, kadang itu anak memberikan kalimat, membuat kalimatnya ini yang masih negatif. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan sering cuci tangan. Jangan sering keluar kelas. Jangan terlalu sering ke toilet. Pakai kata jangan. Itu masih negatif. Jadi kita ubah jadi kalimat positif. Misal ini tadi kan jangan berlari di kelas atau koridor. Bisa diubah dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Tidak boleh berlari ya. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, yaitu tadi kalau sudah, selanjutnya ajak warga untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Dan jangan lupa kalau peraturan sudah, keyakinan kelas sudah tersusun dengan rapi, setiap siswa dipersilakan untuk meninjau ulang, kemudian juga memberikan tanda tangan gitu. Jadi karena kita sudah sepakat, ya kita tanda tangan, paling tidak kalau belum bisa tanda tangan ya tulis namanya. Ya, nanti kalau misalnya anaknya melakukan ini perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita bisa mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah kita susun, yang sudah disepakati. Ayo ini kan sudah tanda tangan, kamu kan sudah membubuhkan nama kamu, kita sudah sepakat. Nah ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya susun kemarin. Kelihatan dan Ibu. Sebentar. Kelihatan ya?
Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas yang kemarin sudah kami sepakati di kelas 4. Yang pertama disiplin waktu, karena kemarin itu ada yang memberikan pendapatnya jangan terlambat. Terus mengumpulkan tugas tidak boleh terlambat dan seperti itu. Sebenarnya saya yang kedua adalah belajar dengan gembira dan bersemangat. Nah ini kalau misalnya murid kita sudah mulai merasa bosan, kita bisa mengingatkan tentang keyakinan kelas yang ini. Ayo kita harus tetap belajar dengan gembira dan semangat. Mungkin dengan memberikan beberapa ice breaking, mungkin dengan tepuk-tepuk tangan atau bernyanyi dan lain sebagainya. Yang penting jangan sampai ketika murid-murid kita bosan sudah sana keluar saja berlari di lapangan, jangan sampai seperti itu, karena belum waktunya untuk istirahat. Kemudian mengerjakan tugas dan melaksanakan piket. Ya, melaksanakan piket kelas dengan penuh tanggung jawab. Jadi ini saya rangkum jadi satu antara tugas dan piket deh. Kalau tugas tentang tugas-tugas siswa, pengumpulan tugas, kalau piket ya kita. Jadi biar tidak terlalu banyak. Kemudian ada angkat tangan saat ingin bertanya dan meminta izin. Nah ini kita budayakan murid-murid kita seperti ini. Sebenarnya tidak hanya angkat tangan, nanti juga bisa Bu, maaf mau bertanya, seperti itu. Atau dengan memperkenalkan dirinya, Bu, maaf saya Deva mau bertanya, seperti itu. Atau Bu, izin mau ke toilet. Jadi kita budayakan murid-murid kita seperti itu, ya kita biasakan seperti itu. Tidak ada salahnya, akan bagus daripada kan tiba-tiba melayu baik. Berat Oh mana? Tipis, nah itu sudah tidak bagus. Jangan sampai seperti itu. Kita ubah sedikit demi sedikit. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan tertib. Nah ini kalau misalnya murid kita sudah mulai ada yang layak di dalam kelas, lari-larian, kita bisa ingatkan keyakinan kelas yang kita buat. Kita pajang nanti keyakinan kelas yang besar. dipajang bintik lah. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Nah ini biasakan murid-murid kita ketika mau pulang, cek lacinya masing-masing. Di bawah meja ada apa? Nah, seperti itu ya. Kemudian saling menghargai dan saling tolong menolong. Jangan sampai ini kalimat ini sangat sederhana tapi maknanya sangat luar biasa, karena dengan tolong menolong dan saling menghargai, insya Allah yang namanya bullying dalam kelas pada masa didik kita bisa teratasi. Kemudian membudayakan kata tolong, maaf, permisi dan terima kasih. Nah ini dibiasakan ini murid-murid kita, Bu tolong, terima kasih. Terus ketika melakukan kesalahan, Bu saya minta maaf. Jadi ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas 4. Ini anak-anak kelas 4 itu saya ajak membuat keyakinan kelas sudah bisa dia masih kelas 4. Iya. Kelas 1 juga bisa. Hanya kan nanti kan beda ya caranya bagaimana, strateginya bagaimana. Kalau misalnya kelas 4 sudah bisa menuliskan dalam kertas post-it tentang pendapat dia kemudian ditangkap, mungkin kalau kelas 1 masih tetap harus dipilih. Kira-kira kita kalau berangkat jam berapa? Kita sudah contoh dari keyakinan jam berapa? Yuk, Bu Vero. Ya, ini contoh ketika membuat keyakinan kelas, menempel post-it, kemudian ini ditandatangani. Bu, lah saya tidak bisa tanda tangan, udah pakai nama kamu saja. Nama, terus tanda tangan. Iya. Dan rencananya tuh saya pengen yang agak besar itu Pak Awan, kemudian nanti pakai cat jempolnya anak. Besok saya belikan yang satu pakai itu ya. Oh iya, siap. Siap. Luar biasa. Nah, kembali lagi ke segitiga restitusi tadi. Segitiga restitusi itu ada 3. Tahap ini tadi masih nyambung dengan posisi kontrol kita. Terus tentang keyakinan kelas tadi. Lanjut. Tahap segitiga restitusi. Yang satu, menstabilkan identitas. Tindakan kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Tadi semua perilaku memiliki alasan, karena mungkin uang melakukan sesuatu orang menurut alasan.
Bapak Ibu, ini kasih contoh. Contoh ya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Neng, berarti dulu itu ketika kelas 1 Belva seperti itu, terus Bu Neng melakukan posisi kontrol hukum, apakah salah gitu ya? Tidak Bu Neng. Ketika kita akan melakukan hukuman ke peserta didik, kita tetap harus tahu posisi kita. Jadi setidaknya kalau memang akan menimbulkan efek jerah ke anak, setidaknya efek jerahnya itu yang terukur dan bapak ibunya atau orang tuanya wajib tahu begitu tentang permasalahan anaknya, karena kita juga harus melihat tentang kasusnya gitu. Kalau kasusnya ini memang harus kita sebagai penghukum ya apa boleh buat, yang penting harus terukur dan kita juga harus memikirkan nanti ke depannya bagaimana gitu. Dan orang tua harus tahu, karena kalau menurut saya posisi penghukum ini adalah posisi yang paling paling benar-benar kita itu sudah tidak punya pilihan lain begitu. Walaupun posisi kontrol yang terbaik adalah yang manajer menggunakan ketiga restitusi ini, tapi tetap kembali lagi kita melihat kasusnya. Kalau ini kasus Belva yang tetap tadi ketika kita belajar tentang bimbingan konseling ini ya, kita tidak bisa hanya antara guru dan siswa, tetap harus ada melibatkan orang tua. Jadi seperti itu ya. Nah, dilihat tergantung kasusnya. Kalau kasus ini kita sudah bisa menyelesaikan kasusnya dengan posisi manajer, kita sebagai manajer dengan tadi mengingatkan keyakinan kelas. Kira-kira kamu ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kemudian si Belva menjawab, ingat Bu. Lalu kalau ingat posisi keyakinan kelasnya mana yang belum kamu lakukan? Kemudian si Belvanya kan menjawab, menghargai teman Bu. Saya tidak menghargai akhir, saya tidak menghargai teman-teman satu kelas. Saya marah-marah sampai kelas baru. Ini karena kebetulan kelas 4 dia sudah, dan kebetulan yang ditanya itu Belva, maksudnya dia kan pintar, maksudnya mungkin. Nah, coba kalau misalnya dulu kelas 1 Bu Neng tidak seperti itu, belum tentu Belva di kelas 4 seperti ini. Jadi seperti itu Bu Neng. Jadi tetap semua posisi kontrak itu bagus menurut saya, tergantung kasusnya. Dan jika memang kita harus berada di posisi penghukum, nah tetap orang tua harus tahu. Jadi kami melakukan seperti ini pada anak, tetap harus tahu. Kalau dulu Belva dibiarkan saja, Bu Neng tidak melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, ya itu sebenarnya juga bukan penghukum, masih ke dalam pemantau, teman juga bisa pengontrol. Nah, Belva mungkin tidak seperti ini Bu Neng. Sekarang dia sudah ranking 1. Kemudian ketika tepuk tangan dulu untuk Bu Neng. Jadi Bapak Ibu, kita ketika mengajar kelas jangan sampai kita bilang seperti ini, kayak batang tulang aku udah digoyongin dan seperti itu, karena yang bisa merubah karakter anak itu ya dari guru kelas 1. Tidak bisa batang tulang aku dan kelas 8 mengambil bocah ini, tidak bisa seperti itu. Kita harus melihat kita itu berkolaborasi ya Bapak Ibu ya. Kita itu berkolaborasi, di sini itu kita berkolaborasi. Bahkan kita juga jangan sampai melupakan guru TK-nya, bapak ibunya di rumah. Kita tidak bisa menyombongkan diri, wah kayak batang tulang aku dengan goyang, tidak bisa seperti itu. Barangkali dulu ketika di kelas 2 anak belum seperti itu, tapi gara-gara diajari gurunya di kelas 2, kemudian ketika kelas 3 dia menjadi lebih berpikirnya bisa lebih terbuka, jadi tidak bisa kita menyombongkan diri sendiri. Jadi ya kita itu berkolaborasi. Nah, apalagi wali batang tulang aku kok malah pelangi wabah, itu mesti gara-gara dia. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Kalau yang nggak bagus bilang yang dulu, kalau bagus. Iya, tidak boleh seperti itu. Nah, ini contoh nyatanya. Coba kalau dulu di kelas 1 Belva hanya dibiarkan saja bedang-bedang, dia tidak bisa terbuka seperti ini.
dia nah dia di kelas 4 bagus sekali Bune. Dia ranking 1, kadang ranking 2, terus kemudian tanggung jawab ketika ada presentasi dia berani berpendapat. Ini luar biasa. Kayak ciri aku. Iya. Nah, kemudian ada ini kasus yang kedua, Nando. Ini kebetulan saya mau ngambil contohnya itu yang Nando. Selamat pagi. Kamu kok belum jalan? Sedang apa? Sedang mencari komunikasi. Oh, kok bisa dulu? Masih kembali baik Mas Nando, semangatku akan melakukan kesalahan guru juga pernah kemudian seperti itu apa akibatnya jadi sekarang menjadi terlambat guru-guru tidak mengulang lagi kopi dan kasih sekarang guru mau tanya kamu rumah tidak menjaga kita kalau masih istirahat, kira-kira yang kamu lakukan tentang kegiatan kelas yang mana yang belum kamu lakukan, yang belum kamu laksanakan. Saya memang iya, terus disiplin waktu. Lalu kamu punya solusi tidak untuk masalah kamu? Nah, ini adalah contoh yang kedua. Ketika anak lupa membawa topi dan dasi, ini sering ya murid-murid kita ketika mau upacara lupa tidak bawa topi dan dasi. Kalau misalnya ketika pelajaran PAI itu Bu Susi, pelajaran PAI itu kan kadang-kadang kita sholat jamaah gitu. Yaitu anak sebelumnya itu ditugasi bawa mukena sendiri. Iya. Apakah ada anak yang lupa membawa mukena? Itu. Nah, ini contohnya, contoh kasus kedua adalah Nando. Ini lupa membawa topi dan dasi. Ketika ditanya ternyata dia terburu-buru karena semalam tidak tidur. Dia main game di HP. Nah, ini sebenarnya iya, sebenarnya di kelas saya, di kelas 4 waktu itu tidak hanya Nando ya, ada MC dan lain sebagainya. Contohnya, iya. Dan ternyata kalau MC itu kebetulan kasusnya ini tidak lupa membawa topi dan ini, ya terlambat. Nah, ketika ditanya, kamu kenapa terlambat? Dia nge-freeze. Berarti kan, oh berarti kamu tidak tidur ini pasti semalam. Ya Bu, saya main HP. Jadi sama. Kalau Nando, topi dan dasinya ketinggalan ketika ditanya karena saya tidak tidur Bu, semalam main game. Nah, terus saya tanya lagi, kamu ingat tidak tentang keyakinan kelas kita itu ya, disiplin waktu Bu, berarti saya tidak disiplin waktu di rumah, tidak disiplin di sekolah juga tidak disiplin. Kemudian kita tanyakan, lalu solusinya apa? Jadi sebelum kita menghukum, sebelum kita kamu ini ya, kita tanya dulu solusinya apa coba kalau seperti itu. Kemudian dia tanya itu, dia jawab, ya saya akan ini Bu mengurangi bermain HP di malam hari. Kalau dia waktu itu jawabnya di malam hari, biar saya tidurnya tidak kemalaman.
Jamnya seperti itu, berarti ada kemungkinan dia akan bermain HP di siang atau sore tadi. Tapi itu sudah merupakan jawaban yang luar biasa ya. Kalau anak sudah bisa menjawab seperti itu, saya akan ini Bu, tidurnya akan mengatur kapan main HP-nya, kapan belajarnya. Tapi biasanya saya kalau bermain HP setelah belajar Bu, itu sudah merupakan jawaban yang luar biasa ya dari seorang anak ya. Dia punya alasan lagi. Dia sebenarnya bisa memberi solusi. Iya, dia sudah bisa memberi solusi sendiri. Itu adalah contoh dari kasus-kasus jika kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi tadi sebagai seorang control manager begitu Bapak Ibu ya. Ya, balik lagi tadi tergantung kasusnya seberapa besar, seberapa berat, dan di mana kita akan menjadi berposisi. Berarti di mana kita akan berposisi sebagai posisi kontrol yang mana gitu. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus pintar-pintar memilih gitu. Jika itu menjadi seorang penghukum ya menjadilah seorang penghukum yang baik. Bagaimana caranya biar terarah, biar anaknya bisa berubah karakternya jadi lebih baik. Kemudian kalau masih bisa kita sebagai teman ya, kita bisa sebagai teman. Tapi ya itu tadi ada plus minusnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Selesai akhirnya. Jadi ini ya alhamdulillah materinya sudah tersampaikan dengan baik. Tadi semoga dengan materi ini tadi kita menjadi seorang guru yang mau menerima kekurangan kelebihan dari siswa-siswi kita masing-masing. Baik kita bisa menempatkan diri kita sebagai seorang penghukum teman atau sebagai manajer. Karena yang paling bagus sih kalau menurut penelitian namanya kalau berdasarkan karakteristik peserta didik kita saat ini adalah yang manajer tadi. Mungkin kalau dulu kita ketika masih jadi siswa mungkin sebagai penghukum, bapak ibu guru kita sebagai posisi kontrolnya di penghukum. Tapi berdasarkan penelitian kalau karakter peserta didik saat ini kita lebih baik menggunakan yang manajer terlebih dahulu. Dengan apa tadi? Pokoknya kita harus membuat keyakinan kelas dulu di kelas kita yang ditandatangani. Jadi nanti kita kita suatu. Nah, bedanya peraturan dengan keyakinan kelas itu apa? Beda. Kalau peraturan itu bersifatnya harus ditentukan oleh kita, yang menentukan kita, sekolahan yang menentukan. Tapi kalau keyakinan kelas berarti kita tentukan bersama-sama, kesepakatan, keyakinan yang harus kita laksanakan. Oh, kita tidak boleh seperti ini Bu. Dan biasanya konsekuensinya itu lebih fleksibel ya. Kalau peraturan kan itu kan sangat ada hukuman langsung. Itu bedanya peraturan dan keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Terima kasih materi dari saya tadi tentang budaya positif. Semoga bisa membuka hati kita sebagai seorang guru yang tadinya seperti itu menjadi seperti ini, seperti ini jadi seperti itu, begitu ya. Yang penting tujuan utama kita adalah mendidik, menuntun, mengarahkan peserta didik kita. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu kenapa guru datang ke sini? Mungkin mengenai kejadian pagi-pagi Bu. Iya benar Belva, cerita dari Bu Susi. Katanya Belva tadi marah-marah, menggerak meja dan mengucapkan kata-kata kasar.
besar. Betul itu Belva? Iya Bu, soalnya aku mencontoh tugas saya Bu. Iya Belva, semua orang memang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Vero, Agil juga. Nanti Bu Vero juga akan mengklarifikasi ke Agil ya. Sekarang Bu Guru tanya dulu, apakah Agil sudah meminta maaf sama Belva? Sudah Bu. Bu Vero memaklumi tadi yang dilakukan Belva, marah-marah. Dan untungnya Belva tidak melakukan kekerasan seperti memukul Agil. Namun Belva akan lebih baik lagi kalau Belva lebih bersabar menghadapi perilaku teman Belva. Nah, Belva, kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum Bu. Keyakinan kelas yang mana? Saling menghormati dan menjaga sopan santun Bu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah kamu tadi? Ya Bu, pertama saya akan meminta maaf karena sudah marah-marah mengutuk meja dan berkata kasar sehingga membuat gaduh kelas. Kedua, jika ada teman yang akan mencontek, akan saya beritahu cara mengerjakannya agar dia dapat menemukan jawaban sendiri. Yang ketiga, saya tidak akan marah-marah, lebih bersabar dan menghormati teman dan menjaga kerukunan, menjaga sopan santun Menjaga sopan santun, menjaga kerukunan. Baik, Bu Vero akan mengapresiasi untuk tanggung jawab kamu ya Belva. Sekarang kamu bisa bermain lagi dengan teman-teman kamu, menjadi pribadi yang lebih sabar ya. Sekarang kamu boleh kembali untuk istirahat. Oke, sana istirahat. Ya, ini sih ya Belva. Loh, Mas Nando, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Loh, kamu kok belum ke lapangan? Belum Bu, Sedang apa di kelas? sedang mencari topik dan dasi. Nah, topik dan nasi kamu kemana? Ternyata ketinggalan di rumah. Tadi berangkatnya terburu-buru. Oh, kok bisa sampai terburu-buru loh? Maaf Bu, tadi saya bangunnya kesiangan. Tadi malam saya tidak tidur karena asik bermain game. Asik bermain game. Baik, Mas Nando, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Bu Vero juga pernah. Tapi ya jangan terlalu sering seperti itu. Kamu tahu kan akibatnya? Jadi sekarang menjadi terlambat, terburu-buru, tidak bawa apa tadi? Topi kan? Dasi lah. Sekarang Bu Guru mau tanya, kamu ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Masih. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan tentang keyakinan kelas yang mana? Yang belum kamu lakukan, yang belum kamu laksanakan? Keyakinan kelas yang mana? Tentang? Disiapin waktu. Iya, bagus, tentang disiplin waktu. Lalu, kamu punya solusi tidak untuk masalah kamu ini? Apa coba? Ya Bu, saya akan disiplin waktu, tidak lama-lama main game, apalagi pada malam hari Bu. Iya, bagus. Bu Guru akan mengapresiasi tanggung jawab kamu. Jangan diulangi lagi ya. Iya Bu. Sekarang kamu bisa bergabung sama teman-teman kamu di lapangan untuk melaksanakan kegiatan upacara.